Shalom, bertemu lagi dengan saya dalam renungan pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai renungan, kita berdoa dulu ya. Yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu buat kami. Kalau kami mau dengar renungan, beri pembicara ini juga hikmat Tuhan, sehingga apa yang disampaikan adalah berasal daripada Engkau. Dan juga pimpin Tuhan kami yang mendengarkan, supaya kami juga bisa mendengarkan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kami bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom, hari ini saya akan bawa renungan yang saya beri judul Apa Talenta? Ya, judulnya Apa Talenta? Nah, saudara, kan Bapak Gembala juga memang lagi membicarakan soal talenta ya. Dan sebenarnya saya yakin teman-teman, saudara-saudara semua juga udah pada tahu kurang lebihnya talenta itu apa. Nah, talenta itu cuma kadang-kadang kalau saya lihat orang tuh suka mengecilkan artinya. Talenta itu sebenarnya bukan cuma kayak kita American Got Talent atau apa Got Talent gitu. Jadi cuma yang bisa ditampilkan di atas panggung itu yang talenta. Enggak saudara, tapi lebih daripada itu. Talenta itu adalah semua yang kita lebih maksimal di dalam kehidupan kita. Contoh, kita kan taunya cuma talentanya nyanyi, talentanya gambar, ya kan, talentanya main drama. Padahal saudara, talenta bisa jadi talenta mengatur segala sesuatu. Enggak semua orang bisa ngatur segala sesuatu dengan baik. Benar enggak? Hanya orang-orang yang punya talenta khusus untuk mengatur segala sesuatu, dia bisa mengatur dengan baik. Kalau orang yang punya talenta untuk mengatur, berantakan saudara. Nah, ada juga orang yang punya talenta untuk memperhatikan. Ada orang yang kayak gitu, dia mungkin gak bisa main musik, gak bisa nari, gak bisa apa-apa, orangnya diem, ngumpet di pojok gitu kan. Tapi dia punya talenta memperhatikan. Dia itu punya kehebatan memperhatikan sesuatu itu dengan sangat cermat, sangat detail, sangat seksama. Itu juga talenta saudara. Nah, makanya jangan ada orang yang bilang saya gak punya talenta. Itu gak benar. Ya saudara, jadi semua orang dibekali Tuhan dengan talenta. Tidak peduli dia itu lahir dalam keadaan miskin, kaya, bodoh, pintar, apapun saudara, mereka itu pasti punya talenta. Nah, sekarang saya bahas lebih lanjut. Kalau kita di firman Tuhan sering kita kan tahu ya, mereka itu ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Dan di kejadian di cerita yang talenta itu, kan ceritanya yang dapat 1 talenta dikubur ya talentanya ya, dia nggak dipakai. Sampai akhirnya tuannya marah kan. Terus dikasih talentanya ke yang berlebih gitu kan. Nah saudara, terus dari situ apakah pernah nggak saudara menyimpulkan begini, ya habis dia dikasih cuma 1 sih, jadi dia males ngerjainnya. Padahal saudara, justru ya Tuhan itu nggak pernah milih kasih. Jangan saudara pikir yang dikasih 5 itu lebih dikasihi Tuhan daripada yang dikasih 1. Tidak. Pernah nggak saudara mikir, orang yang punya 1 talenta biasanya kalau memang mereka bisa mengembangkan talenta mereka, mereka akan jadi orang yang sangat fokus dengan talentanya. Dia bisa menjadi super dengan talentanya karena dia cuma punya 1 dan dia benar-benar fokus banget sama talenta itu sehingga dia bisa jadi lebih super. Ya, misalnya contoh kita anggap Einstein. Dia nggak pernah naik panggung saudara, gondrong, brewok, culun gitu kan, kumisan kayak Charlie Chaplin. Apa sih bagusnya dia? Tapi dia bisa fokus sama talenta yang 1 sebagai ilmuwan, peneliti. Dia itu berkutat dengan pekerjaannya karena dia fokus cuma 1. Akhirnya jadi orang luar biasa dan dikenal di semua dunia. Betul? Ya kan? Sekarang semua pelajaran ilmu pengetahuan IPA itu pasti mengungkit soal si Albert Einstein ini. Jadi talenta yang 1 bukan berarti lebih kurang daripada talenta yang 5. Ada orang punya talenta 5, tapi karena saking banyaknya talenta, dia kan nggak terlalu fokus ngembangin yang mana ya 5. Ya kan? Susah loh saudara memanage 5 talenta dibanding 1 talenta. Ya, jadi jangan saudara berkecil hati kalau saudara cuma dapat, ya saya cuma dapat 1 talenta. Enggak lah, saya nggak bisa kembangin, saya kubur aja. Enggak saudara. Terus yang punya 5 dia jadi sombong. Gue punya 5 gitu kan. Bisa nyanyi, bisa pidato, bisa drama, bisa main gitar, bisa apa lagi? Bisa joget gitu kan. Misalnya apa lagi lah gitu, bisa main sulap, terserah dah apa deh. Bisa yang 10 apa berapa banyak. Tapi belum tentu mereka bisa fokus sama talenta mereka. Ya, jadi jangan berkecil hati dan jangan menganggap bahwa saya nggak ada apa-apanya, saya nggak punya talenta apa-apa. Saudara salah. Bahkan berdoa pun adalah sebuah talenta. Karena tidak semua orang bisa berdoa lama. Ya, tidak semua orang bisa mikir lagi doa terus dia ingat, oh si ini, gue mau doain ini.
Baru belum selesai yang ini. Dia kepikir lagi, oh orang ini juga butuh didoain. Terus kepikir lagi orang lain dibutuh didoain. Nggak semua saudara orang bisa punya karunia untuk berdoa. Ya, jadi talenta itu saya yakin setiap orang pasti punya. Lepas dari jumlahnya, jangan pernah berkecil hati. Karena saudara sama dipukul rata sama Tuhan, semua pasti dapat yang terbaik. Gitu aja. Saya akan akhiri, saya akan beri satu ayat di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, apapun dan berapapun talenta yang saudara punya, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan sadar menggunakannya, bahwa apapun yang kita dikasih sama Tuhan itu, kita kembalikan lagi kepada Tuhan aja. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami sudah mendengarkan renungan, dan biar Tuhan kami nggak berkecil hati kalau kami punya cuma satu talenta. Dan kami juga bisa mengenal Tuhan apa talenta kami, bahwa tidak semua talenta itu harus berdiri di depan panggung, di show. Tapi bahkan dalam hal-hal yang kecil pun itu adalah talenta yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Besar kecil jumlah talenta itu, ajar kami mengembangkannya dengan baik sehingga kami bisa mengembalikannya kepada Engkau dengan segenap kesadaran kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.